Bentar ya, kayak ini sih ada. Coba lihat. Yang PPT komunikasi organisasi TWT. Ah, dari sini aja bang. Nah, Ogut yang ituin ya. Adil aja yang koordinir. Oke. Aduh. Ya, jadi mungkin saya di sini aja sekalian untuk menjelaskan apa yang menjadi poin-poin utama. Saya tidak akan membaca slide by slide. Udah kelihatan Mungkin belum? udah kelihatan. Ya, jadi apa yang mau kita bagi di hari ini terkait dengan pentingnya komunikasi dalam organisasi. Jadi misalnya gini, Radiatan Madya sebagai organisasi uh, ya, sebagai organisasi yang relatif usianya masih muda, tentu saja kita mengharapkan ke depan akan berkembang jauh lebih baik. Sehingga dalam hal ini kita bisa bayangkan akan ada banyak pihak yang perlu kita ajak komunikasi. Tentu saja yang harus diselesaikan adalah internalnya dulu. Dalam artian bahwa mungkin Fadil bisa slide masuk ke dalam. Nah, dilihat pada komunikasi itu menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi dalam artian bagaimana sebuah fungsi itu bisa berjalan dengan dikomunikasikan. Kita di sini melihat bahwa yayasan ini terdiri dari anggota atau pengurus-pengurusnya yang memang relatif usianya masih uh, muda dalam artian uh, semangatnya juga tinggi sehingga berkoordinasi di dalam itu menjadi penting. Apalagi kalau kita melihat bahwa visi dari organisasi ini sendiri punya keinginan untuk memajukan bukan hanya di dalam lingkungan di dalam yayasan itu sendiri, tapi kepada masyarakat dalam hal ini masyarakat di Pelumpung Tengah. Sehingga kita perlu yang namanya melihat fungsi komunikasi di sini, mengajak berbagai pihak untuk bisa berperan dalam visi dan misinya Yayasan Radiatan Mardiah ini. Kemudian juga kepada organisasi. Organisasi kan isinya kumpulan dari orang-orang. Dalam artian bahwa dalam organisasi tentu perlu untuk saling berkoordinasi satu sama lain, ya, sehingga akan dicapai tujuan yang efektif dalam hal ini. Nah, itulah yang menjadi fungsi utama dari komunikasi. Komunikasi ini akan membuat proses komunikasinya itu akan jauh lebih efektif. Kita mungkin lompat kepada 3 model dasar komunikasi, Phil. Terus, 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 terus pada 3 model dasar. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana sih proses komunikasi itu terjadi? Jadi misalnya ini, kalau kita melihat bahwa akan ada uh, pihak yang menyalurkan yang disebut dengan komunikator. Jadi komunikator itu selain kita sebut sebagai sumber atau source atau sumbernya pesan. Kemudian menyampaikan sesuatu dalam hal ini kita sebut dengan pesan. Kemudian di sini ada proses namanya encoding. Masuk kepada saluran atau melalui apa? Apakah tatap muka langsung, antar pribadi, kelompok, organisasi, ataukah massa. Terus kemudian sampai kepada yang tujuan. Penerima pesan itu kita sebut dengan komunikan. Jadi ini adalah istilah-istilah umum yang sering atau yang kita pahami dalam kita berkomunikasi. Tapi mungkin dalam kenyataannya sebetulnya Bapak Ibu juga udah sering menerapkan ini, tapi mungkin istilahnya saja yang kemudian dalam keseharian tidak menggunakan istilah-istilah ini, ya. Jadi YRM dalam hal ini akan menyampaikan pesannya kepada masyarakat atau kepada mitra ya yang nanti akan diajak kerjasama berupa apa gitu. Jadi apa sih yang mau YRM lakukan? Program apa sih yang kemudian menjadi uh, tujuan utama YRM? Terus kemudian diterima oleh yang dituju kepada oleh yang menerima pesan. Terus kemudian diproses dalam bentuk decoding. Kemudian dimengerti, dipahami, baru kemudian terjadi umpan balik. Itu proses sederhananya. Lanjut, Fadil. Terus, oh ya, 3 model dasar ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami perilaku komunikasi manusia, kita akan mengenal 3 model dasar.
yaitu model linear, interaktif atau interaksional, terus kemudian transaksional. Pada model linear, seperti saya menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu sekalian secara langsung, ditujukan kepada siapa, apa yang mau disampaikan, itu adalah gambaran dari proses model linear. Tapi kemudian kalau interaksional, ada proses pertukar, ada proses sirkuler yang terus-menerus, proses yang terjadi pada pihak-pihak yang berkomunikasi berlangsung terus sampai masing-masing pihak menyatakan cukup dalam proses komunikasinya. Itu model yang interactional. Kemudian yang transaksional, akan terjadi proses yang jauh lebih kompleks. Misalnya gini, Bapak Ibu sekalian tidak ingin atau tidak berniat melakukan proses komunikasi, tetapi menyampaikan atau melemparkan satu pesan yang memang tidak disengaja, tapi kemudian tertangkap oleh seseorang. Kalau dengan model transaksional, maka itu pun sudah dimaknai sebagai proses komunikasi. Nah, dalam kita berorganisasi, seringkali ya organisasi itu akan melakukan upaya-upaya dalam proses komunikasi, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam artian gini, YRM, Yayasan Radiatan Madya, tentu punya makna tertentu. Apa sih yang dimaknai dengan nama yayasan? Apa sih sebetulnya yang dicita-citakan gitu lah. Ya, jadi penamaan dari lembaga ini aja sudah merupakan pesan. Terus kemudian warna, logo, terus kemudian juga aktivitas. Jadi ini merupakan pesan-pesan yang disampaikan atau yang dikomunikasikan oleh organisasi kepada masyarakat banyak. Jadi kegiatan yang sudah berjalan seperti pengajian atau kegiatan belajar dengan anak-anak gitu ya, itu sudah merupakan pesan tersendiri dari YRM, sehingga orang akan melihat, orang akan memaknai, oh itu adalah aktivitas-aktivitas yang menurut kita positif buat masyarakat. Lompat di apa, nggak usah naik slide, nggak usah diikan lagi, nanti di detailnya. Iya, modulnya tolong dibagiin, lupa modulnya belum disebar. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita melihat bahwa unsur-unsur komunikasi itu terjadi tadi sumber, ya ada penerimanya, ada isi pesannya, ada salurannya, ada penerimanya atau komunikan, dan ingat ada gangguan. Ya, dalam hal ini kita nggak bisa bilang bahwa komunikasi itu sesuatu yang akan lancar-lancar saja. Tidak, kita tentu harus bisa mengidentifikasi di mana sumber-sumber hambatan kalau kita berkomunikasi. Tentu saja yang harus dikenali dulu hambatan internal. Apa dan bagaimana organisasi ini berkomunikasi, menyusunkan pesannya seperti apa, pakai saluran komunikasi yang bagaimana, sehingga dalam hal ini efektif tidak bisa dimanfaatkan untuk saluran komunikasi dari organisasi kepada tujuan atau salurannya. Nah, dalam hal ini dilihat dulu, ditengok dulu strategi komunikasinya udah pas belum. Jadi jangan sampai kita menunjuk kepada pihak luar, kita merasa bahwa orang satu persepsi tentang kita, padahal kitanya sendiri keliru dalam menyusun strategi komunikasinya. Nah, gangguan selain di internal, gangguan di luar juga. Kita juga harus pahami, di luar sana mungkin sudah terbentuk persepsi atau suara-suara yang miring yang bisa membuat yayasan ini kemudian dicap negatif, misalnya seperti itu, dianggap pencitraan, dianggap mungkin mencari untung, mencari manfaat atau memanfaatkan masyarakat. Itu merupakan gangguan-gangguan yang mungkin saja terjadi. Jadi artinya tengok internal apa yang menjadi gangguannya, dan tengok lagi apa yang menjadi gangguan di eksternalnya, baru kemudian disusun umpan baru. Oke, video. Nah, udah. Oke, tulis aja. Nah, kalau kita melihat bahwa dalam unsur-unsur organisasi tentu ada terdiri dari manusianya itu sendiri atau anggota organisasinya, kemudian ada kerjasama dalam hal ini berkoordinasi, ada tujuan bersama yang ingin dicapai, peralatan atau fasilitas yang tersedia, lingkungan yang mendukung dan sumber-sumber dalam artian source. Jadi dalam hal ini apa sih yang menjadi keutamaan dari YRM? Berada di lingkungan yang padat penduduk, ya,
tentu kita harus bisa melihat ini sebagai potensi, bukan sebagai hambatan. Justru sebetulnya akan ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan untuk pemberdayaan masyarakat di sini. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa bahwa dengan kondisi yang serba seperti ini terus kemudian kita tidak melihat ini sebagai apa kekayaan alam dalam artian bahwa source yang harus kita Bu ini mas datang kekayaan alam yang harus kita Bu ini datang kekayaan alam yang harus kita kelola. Bu silakan masuk Bu, punten ya Bu Heninya datang. Silakan silakan gabung sama kita. Ada apa-apa lagi buat Ibu? Maaf. Silakan Bu Heni, selamat gabung. Jadi kita udah masuk, maaf Bu, kita udah masuk materi, nggak apa-apa, join aja ya. Nah, berikutnya adalah yang juga harus kita perhatikan lingkungan, apalagi sekarang eranya COVID ya, Bapak Ibu sekalian. Era COVID sebetulnya membuat orang jadi punya banyak aktivitas. Nah, sebetulnya dengan banyak aktivitas di rumah harus bisa melihat masyarakat di sini. Anak-anak contohnya, anak-anak adalah sumber kekayaan alam yang tinggi dalam artian bahwa mereka tuh harus bisa mendapatkan manfaat dari belajar di rumah. Karena paling mereka hanya 1-2 jam belajar, setelah itu mereka akan banyak main. Nah, dengan waktu yang banyak tersisa ini sebetulnya ini adalah potensi kita untuk bisa memberikan pengetahuan lebih kepada mereka sehingga mereka juga waktunya bermanfaat. Nah, inilah yang kenapa IRM itu menyelenggarakan kegiatan teman belajar. Teman belajar yang kami selenggarakan itu adalah berorientasi untuk mengisi waktu mereka supaya mereka tidak terlalu banyak main gadget, tidak main yang sembarangan, terus kemudian pengen jauh-jauh gitu loh. Nah, mereka pun akhirnya dengan adanya COVID ini ada banyak yang harus mereka juga atau terima dalam hal ini manfaat dari IRM ini sehingga uh, mereka bisa menjadi anak-anak Indonesia yang tumbuh kembangnya baik. Ini seperti itu. Oke, terus, oke, terus lagi udah masih banyak ya? Nggak ada ya? Oke, mungkin itu aja sebelum saya tutup. Mungkin saya ingin juga memperkenalkan tim yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami mungkin slide-nya bisa ditutup aja deh. Oke, bisa. Ya, oke. Jadi yayasan ini juga sebetulnya masih sangat simpel ya strukturnya, masih sangat sederhana sehingga masih banyak banget pengetahuan yang perlu kami gali, kami terima. Nah, oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mau sharing hari ini. Karena dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, kami ingin belajar banyak tentang bagaimana sih mengelola organisasi sebaiknya gitu loh. Khususnya dari aspek keuangan dan teknologi karena ini juga ke depan tantangannya juga semakin besar ya untuk sebuah organisasi seperti kami ini. Nah, ini kita bisa melihat dari sini ada Ibu Nunung, Bu Dede, ada Vini, tadi Bu Nini kemana ya? Ada Anafi yang juga bantu kita, terus Ibu Heni. Oke, jadi sebetulnya kami masih bersaudara, masih bersaudara dalam artian bahwa anak dari keluarga besar Asmari. Nah, tapi nanti ke depan juga tidak menutup kemungkinan akan ada tambah lagi pengurus-pengurus baru, tapi ini masih tim inti kami ini masih strukturnya persaudaraan gitu. Jadi silakan untuk Bu Jurika dan Pak Berkah dipandu oleh mahasiswa Universitas Bakri, silahkan untuk kami juga menerima banyak pengetahuan dari Bapak Ibu sekalian. Dari saya, dari perspektif komunikasi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Acara kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Alhamdulillah, untuk dari yang penjelasan ilmu persepsi komunikasinya sudah sangat jelas disampaikan oleh Bu Tuti. Nah, selanjutnya akan ada penyampaian materi terkait tentang akuntansi untuk jenis organisasi non-laba dan yang akan dijelaskan oleh dosen kami yaitu Bu Jurika.
pada Bu Jerika, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih, Sofi. Ini saya di tempat saya lagi hujan besar nih. Kedengar suaranya berisik nggak ya? Hujannya kedengeran nggak? Jadi lagi hujan. Enggak kok Bu, enggak. Nggak kedengeran nih ya? Oke, hujan Ya. angin. Ya, terima kasih, Sofi. Eh, Sebelumnya perkenalkan saya Yurika Lucianda, dosen program studi akuntansi Universitas Bakri. Kalau saya fakultas, kami satu fakultas dengan Bu Tuti, tapi berbeda fakultas dengan Pak Berkah ya. Pak Berkah dari Teknologi Informatika ya, fakultasnya Fakultas Teknik. Nah, jadi hari ini kami ingin berbagi ilmu terkait dengan laporan keuangan. Nah, karena apa? Intinya yayasan ini kan nanti akhirnya akan berkembang seperti yang dikatakan oleh Bu Tuti. Insya Allah ke depan. Jadi dan banyak menerima dana karena yayasan sifatnya insya Allah nanti akan menerima dana dari luar sehingga dana itu perlu kita laporkan. Jadi ada pertanggungjawaban atas penerimaan dana itu diapakan saja. Nah, izin saya untuk share screen hari ini terkait dengan materi. Saya rasa modul Bapak dan Ibu sudah sudah mendapat modul dari Mas Fadil ya tadi ya. Jadi intinya itu modul versi lengkap ya. Jadi kalau saya di sini memberikan sedikit terkait dengan laporan keuangan. Jadi dalam akuntansi itu nanti laporan keuangan itu sudah ada diatur sendiri oleh organisasi akuntansi yaitu di bawah Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi setiap entitas atau usaha atau organisasi itu memiliki laporan keuangan tersendiri karena setiap kegiatan kan berbeda-beda. Nah, jadi hari ini kami akan menjelaskan terkait dengan untuk organisasi yayasan ya. Jadi ini pelatihan komunikasi organisasi dan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 berbasiskan digital. Nah, nanti basis digital ini adalah tugasnya Pak Berkah menjelaskan terkait dengan basis digitalnya. Saya di sini akan menjelaskan terkait manual. Tim kami di sini ada saya sendiri, Bu Tuti, Pak Berkah, Sofia Hadi yang menjadi MC tadi sekaligus moderator dan Mas Fadil yang menjadi koordinasi lapangan. Terima kasih semuanya. Nah, sebelum masuk ke laporan keuangan itu sendiri, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan yayasan atau kita dalam istilah akuntansi itu namanya entitas berorientasi non-laba atau sering disingkat menjadi EBNL. Jadi intinya EBNL itu organisasi yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Jadi dia biasanya dapat sumber daya dan sumbangan dari para anggota atau penyumbang lain yang tidak dengan memberikan sumbangan itu tidak ada mengharapkan imbalan apapun dari organisasi. Jadi itu murni memang bentuk dalam sumbangan. Nah, tujuan dari EBNL itu sendiri adalah kegiatan sosial dan atau pendidikan dari organisasi bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini sudah pas yang ada di Yayasan Radiatan Madya. Nah, jenis-jenis EBNL biasanya tempat peribadatan, misalnya masjid, gereja, pura, wihara, organisasi LSM atau organisasi lembaga sosial masyarakat, organisasi yayasan, ya di sini yang ada di Yayasan YRM, ya. Saya singkat YRM saja kali untuk mempersingkat. Lalu organisasi pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Jadi ini, nah jadi fokus nanti laporan keuangan ini memang sudah khusus untuk yayasan ya. Jadi bukan laporan keuangan secara umum. Nah, laporan keuangan, jadi sebelum laporan itu kan ada proses akuntansi. Jadi sehingga dari proses akuntansi, sekarang akuntansi itu merupakan proses sehingga menghasilkan laporan keuangan. Jadi kalau definisi akuntansi itu sendiri sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis ya. Karena di sini saya ambil definisi akuntansi secara umum. Jadi memang kalau umum memang bisnis ya atau memproses menjadi laporan dan bagaimana mengkomunikasikan laporan itu kepada orang lain atau kepada eksternal lah. Jadi bisa pengambil keputusan, investor. Nah, kalau di sini yayasan adalah si pemberi dana ya.
Nah, dari proses akuntansi itu akan menghasilkan laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan perusahaan atau entitas dalam suatu periode tertentu. Nah, umumnya dikatakan periode tertentu itu adalah satu periode akuntansi itu 1 Januari sampai 31 Desember umumnya. Yang menggambarkan apa? Situasi kinerja perusahaan. Kinerja itu ya apa yang dikerjakan perusahaan. Nah, bisa semua untuk pengambilan keputusan dari hasil kinerja itu. Nah, laporan keuangan itu biasanya terdiri dari dokumen-dokumen penting terkait dengan catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Karena yang paling inti biasanya dalam perusahaan laporan keuangan itu terkait kas. Nah, sebelum kita masuk ke laporan keuangan, dalam akuntansi itu ada proses siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu adalah prosesnya berjenjang. Jadi dia mulai mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam semua kegiatan akuntansi perusahaan. Atau sering kita namakan transaksi ya. Nah, lalu siklus akuntansi itu sifatnya periodik. Jadi dia berproses setelah selesai, lalu kembali lagi ke proses awal. Jadi misalnya tahun satu periode akuntansi 1 Januari sampai 31 Desember. Nanti selesai ya masuk lagi ke periode berikutnya. Jadi 2000 tahun kita sesuaikan dengan tahun. Berarti 2021, 2022. Berarti harapan kami nanti selesai pelatihan ini mungkin tahun depan awal tahun YRM sudah bisa mulai membuat laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Lalu siklus akuntansi itu juga rangkaian, langkahnya dimulai dari transaksi. Jadi ada transaksi, lalu kita akhiri dengan laporan keuangan. Nah, itu memang dari hasil akhir atau output dari siklus akuntansi itu adalah laporan keuangan. Nah, di sini saya menggambarkan secara garis besar saja untuk siklus akuntansi. Ada bukti transaksi, kita jurnal. Jurnal itu sebenarnya bahasa akuntansinya adalah kita catat. Jadi setiap ada transaksi penerimaan dana dari penyumbang ya kita harus catat. Setelah catat kita masukkan ke buku besar. Buku besar itu adalah kumpulan dari akun-akun. Nanti di modul itu sudah ada akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan itu. Jadi sudah kami desain sesuai dengan akun yang ada di laporan keuangan khusus untuk yayasan. Setelah itu kita dari buku besar kita masuk ke neraca saldo, itu sudah mulai. Lalu ada jurnal penyesuaian dan akhirnya membuat laporan keuangan. Nah, dalam perusahaan bisnis biasanya ada laporan dari laporan keuangan itu perlu ada lagi jurnal-jurnal yang harus dilakukan, misalnya jurnal penutup dan jurnal pembalik. Di sini sedikit saya memberikan penjelasan. Sebenarnya di modul sudah ada, tetapi supaya ini saja dalam bahasa yang lebih ringkas mungkin. Jadi bukti transaksi itu terkait dengan transaksi keuangan. Jadi bisa pembayaran utang, pembelian aset, pendapatan penjualan, atau biaya yang kita keluarkan. Nah, dalam yayasan biasanya kita terima dana, atau juga yayasan beli sesuatu untuk inventaris yayasan. Misalnya mungkin sudah waktunya kita punya komputer, nah beli, catat gitu ya. Nah, yang itu yang disimpan catatan, tulis baru jurnal, masuk jurnal kita tulis. Nanti transaksi yang sudah terjadi dan setiap transaksi itu kan biasanya ada bukti. Misalnya yayasan membeli komputer, kan ada nota atau bilnya ya. Nah, itu selanjutnya kita catat ke dalam jurnal perusahaan. Nah, nanti bertahap mudah-mudahan ada Mas Fadil di sini dan Mbak Sofi nanti yang membantu kalau jika ada apa-apa pertanyaan, kami akan siap mendampingi Bapak dan Ibu dalam proses untuk bisa membuat laporan keuangan. Mas Fadil dari akuntansi dan kebetulan Mas Fadil ini juga mahasiswa saya dari semester kemarin. Nah, jadi selesai itu kita jurnal, kita masukkan buku besar. Nah, masuk buku besar, semua itu ringkasan apa? Terdiri dari akun-akun tadi yang saya bilang. Nanti ada kas, karena kita beli barang, kita ada berarti tambah peralatan, kreditnya nanti ada karena kita menerima komputer, tapi kita mengeluarkan uang. Nah, itu adalah akun. Jadi setiap namanya itu sudah ada akun kas, berarti uang kita berkurang. Tapi kita ada tambahan yaitu akun peralatan. Nah, itu buku besar. Selesai itu masuk ke neraca saldo. Nah, pada akhir periode akuntansi itu bisa tadi umumnya memang 1 tahun, tapi bisa triwulan, bulan, atau tahunan. Nah, ini dia sudah terakhir-akhir itu sudah mulai ada saldo-saldo dari setiap akun-akun tersebut.
dari hasil kita transaksi, kita jurnal, dan kita masukkan ke buku besar tersebut. Nah, kadang-kadang memang dalam perusahaan itu dia perlu jurnal penyesuaian. Karena apa? Oh, misalnya kita ada membayar yang di muka dulu, atau kita bayar di depan, atau kita masih punya sesuatu yang belum kita sudah diakui, ya kan? Nah, itu kita perlu jurnal penyesuaian. Nah, dari situ masuk ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu secara umum terdiri dari laporan posisi keuangan atau sering kita namakan neraca. Lalu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan aras kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Dan juga ada tambahan catatan atas laporan keuangan. Nah, mungkin nanti yayasan perlu catatan atas laporan keuangan ini, menjelaskan apa yang ada terkait yang tidak kita bisa laporkan di laporan keuangan yang dari tadi, yang di pos neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Nah, itu ada di catatan atas laporan keuangan. Dan terakhir, siklus akuntansi itu jurnal penutup. Ini menutup semua yang kita posting tadi, yang kita jurnal dalam akun-akun itu. Nah, nanti mungkin kalau masih belum berkembang, cukup disampai di laporan keuangan saja. Tetapi secara umum, jurnal siklus akuntansi itu terdiri dari proses ini ya, transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, atau jurnal pembalik. Nah, setelah itu kita baru masuk ke laporan keuangan. Karena kalau saya langsung masuk ke laporan keuangan, kekuatan saya, oh, laporan keuangan itu perlu proses, nggak bisa tiba-tiba menjadi laporan keuangan. Nah, di sini kami langsung laporan keuangannya, laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. ISAK itu singkatan dari Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 yang khusus untuk organisasi non-laba atau EBNL tersebut. Jadi, ISAK 35 itu diterbitkan oleh DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntansi pada tanggal 11 April 2019, tapi diberlakukan tanggal 1 Januari 2020. Ya, jadi akan berlaku. Nah, sekarang berarti sudah berlaku karena tahun kemarin sudah berlaku. Nah, tujuannya adalah apa ISAK ini? Untuk mengatur dan memberikan tujuan pelaporan keuangan pada yayasan yang di sini ya, yang menyediakan informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan, terutama apa, penyumbang dana, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang memberikan sumbangsih kepada organisasi tersebut atau yayasan. Nah, pelaporan keuangan yayasan agar apa? Selain itu juga agar mudah dipahami, lalu memiliki nilai relevansi, dan dia mempunyai daya banding yang tinggi. Maksudnya bisa kita bandingkan dengan laporan keuangan yang lain. Yang sama ya dengan yayasan. Nah, di sini laporan keuangan berdasar ISAK itu ada laporan keuangan, namanya laporan posisi keuangan atau neraca, lalu selain itu laporan penghasilan komprehensif, atau kita sering nama laba rugi ya kan kalau di umum, di laporan keuangan umum. Lalu laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Jadi standarnya sih sama kalau untuk semua laporan keuangan, tapi kalau di yayasan ada yang berbeda tuh laporan perubahan aset neto. Kalau penghasilan komprehensif itu sama semua ya, laporan laba rugi. Nah, kita akan membahas satu persatu dari laporan keuangan tersebut. Nah, pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Kalau sekarang, kalau dari standar akuntansi yang baru, berdasarkan IFRS, itu menggunakan namanya laporan posisi keuangan. Zaman saya kuliah dulu namanya neraca. Nah, kalau Sofi, Fadil, itu sudah pakai laporan posisi keuangan. Ya. Nah, jadi laporan posisi keuangan itu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan perusahaan atau organisasi pada saat tertentu. Jadi dalam itu ya, pada saat tertentu. Nah, tujuannya apa? Menyediakan informasi terkait dengan apa? Aset. Aset yang dimiliki organisasi, liabilitas atau kewajiban, kalau kita namakan kewajiban, dan aset neto, serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut dalam waktu tertentu. Jadi, laporan posisi keuangan itu memang periodenya tertentu.
Nah, sedangkan lalu di sini saya ingin memberikan sedikit apa yang dimaksud dengan aset. Aset itu ya disusun berdasarkan liquid atau tidak liquidnya, biasanya kas ya. Jadi nanti dikelompokkan dalam aset lancar dan tidak lancar. Yang paling lancar itu biasanya kas. Lalu kewajiban atau sering kita namakan liabilitas. Liabilitas ini disusun berdasarkan tanggal jatuh tempo, kewajiban. Misalnya kita punya apa? Utang ya. Nah, ini berdasarkan tertib jangka pendek atau jangka panjang. Lalu aset. Nah, di dalam yayasan namanya aset neto. Ini sisa aktiva setelah dikurangi liabilitas. Nah, laporan posisi keuangannya menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang. Karena nanti kadang-kadang penyumbang itu memberikan batasan. Jadi nanti kapan boleh dikeluarkan, boleh dan tidak. Jadi makanya dinamakan adanya pembatasan atau tidak pembatasan dari penyumbang. Nah, di sini aset dengan pembatasan sumber daya, yang tadi saya katakan, itu adalah pembatasan yang ditetapkan oleh penyumbang. Agar apa sumber daya tersebut bisa dipertahankan baik secara permanen maupun temporer dan dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Sedangkan aset yang tidak ada pembatasan adalah sumber daya yang gunakan tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Silahkan mau digunakan. Nah, itu dalam dalam posisi keuangan itu ada aset neto, aset yang dengan restriction atau dengan pembatasan atau tanpa pembatasan. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa lihat di modul contoh dari laporan keuangan. Itu sudah ada lengkap, saya tidak perlu membacakan lagi, hanya saya tampilkan. Jadi ada aset macam-macam ya, semuanya nanti definisi untuk setiap akun ini sudah ada di dalam laporan keuangan tersebut. Nah, selanjutnya laporan keuangan kedua yaitu laporan komprehensif. Nah, di sini menjadi laporan komprehensif hubungan hasil. Jadi unsur laporan itu secara langsung terkait dengan pengukuran laba, yaitu apa penghasilan dikurangi dengan beban. Nah, setelah itu laporan komprehensif itu juga menunjukkan pendapatan dan beban dengan pembatasan tanpa pembatasan tadi ya, pendapatan dan keuntungan yang dikelompokkan tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Lalu juga laporan komprehensif itu juga minimal ada beban dan laba rugi dari investasi. Jadi dia bisa menggunakan metode ekuitas beban pajak laba atau rugi neto. Nah, di sini juga bisa laporan komprehensif penghasilan komprehensif ini juga menjanjikan jumlah neto keuntungan atau kerugian ya dari setiap transaksi incidental. Jadi sifatnya yang tidak rutin. Jadi itu harus kita laporkan dalam penghasilan komprehensif. Nah, ini contohnya. Jadi sudah dibagi penghasilannya tanpa pembatasan dengan pembatasan. Ya, jadi hasilnya. Nah, selanjutnya adalah laporan perubahan aset neto. Nah, tadi saya sudah jelaskan aset neto itu laporan keuangan yang mencatat informasi penyebab bertambahnya. Karena perubahan kan dikatakan bertambah atau berkurangnya aset neto sama kurun tertentu. Nah, di sini laporan perubahan aset neto ini menunjukkan perubahan dalam aset neto untuk suatu periode tertentu, termasuk apa? Pendapatan, beban yang diakui secara langsung dalam aset untuk periode tertentu. Nah, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi. Nah, di sini dalam akuntansi itu juga ada metodenya. Nah, itu jika ada perubahan, koreksi kesalahan, itu dana tidak digunakan lagi ya. Jadi itu sudah dijelaskan di situ. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Jadi selalu menggunakan aset neto tanpa pembatasan dan aset neto. Jadi total aset neto. Nah, terakhir di sini terakhir yang laporannya itu adalah laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu menyajikan informasi perubahan historis arus atas kas dan setara kas yang menunjukkan secara terpisah dari perubahan yang terjadi selama satu periode. Nah, biasanya aktivitas laporan arus kas itu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Tujuannya apa? Menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas pada satu periode tertentu. Nah, di sini arus kas terdiri dari 3, arus kas operasi. Ini terkait dengan
kegiatan utama organisasi ya, arus kas operasi. Lalu ada arus kas investasi, ini terkait dengan keluar masuknya arus kas hubungan dengan sumber daya organisasi bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas untuk masa depan. Jadi investasi sifatnya. Lalu yang terakhir adalah pendanaan. Jadi arus kas masuk dan arus kas keluar yang sumber merupakan pendanaan jangka panjang. Jadi siapa tahu nanti yayasan juga perlu pendanaan. Nah, ini contohnya, ya dibagi ada 3, operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, terakhir, ini atas laporan keuangan. Catatan ini berisi apa? Terkait dengan kebijakan akuntansi yang signifikan. Terkait dengan apa? Gambaran umum organisasi. Jadi, profil organisasi, ikhtisar organisasi, kebijakan akuntansinya apa? Oh, misalnya, perusahaan organisasi punya aset, peralatan yang itu kan misalnya komputer kan aset tetap yang harus disusutkan. Jadi menyusutkannya menggunakan apa? Nanti biar Mas Fadil yang bisa menjelaskan menggunakan metodenya apa. Nah itu jadi ada kebijakan terkait dengan itu yang dinamakan kebijakan akuntansi serta penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. Nah di sini catatan atas laporan keuangan itu terdiri dari bisa utama itu adalah catatan A. Karena nanti catatan A itu menunjukkan dari seluruh hasil yang ringkasan dari catatan B, C, dan D. Jadi merupakan hibah ya kan tadi yang kalau ada wakaf-wakaf, sedangkan catatan B itu terkait dengan perusahaan menyajikan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya yang dibatasi dengan tujuan tertentu. Itu kita tulis di catatan atas laporan keuangan. Lalu catatan C bisa aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Bisa juga kita jelaskan. Lalu catatan D terkait dengan investasi yang kita catat pada nilai wajar. Nah, di sini ada penjelasannya. Mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar. Bapak dan Ibu bisa membaca pelan-pelan. Insya Allah nanti bisa lebih ini lagi ya, lebih detail dari ini. Saya rasa itu dari saya mungkin terkait dengan materi. Nah, selanjutnya kita mungkin bisa diskusi ya, tanya jawab ya. Oke, saya kembalikan ke mana ini. Sofi hilang ya dia, sinyalnya. Oke, mungkin bisa langsung, oh ini sudah langsung diskusi saja ya Bu Tuti ya kita ya. Oke, monggo silakan. Soalnya Pak Berkah, oh Pak Berkah masih ada. Oh Pak Berkah ya, lanjut ya. Dari saya hanya apa istilahnya dari apa namanya siklus akuntansi keuangan yang tadi disampaikan oleh Bu Yurika gitu ya. Jadi kita akan coba melakukan penyederhanaan gitu istilahnya atau melakukan apa namanya proses untuk memudahkan input atau memasukkan transaksi-transaksi ke dalam apa namanya sebutannya sistem informasi keuangan berbasis web. Jadi apa namanya? Jadi Yayasan Rabiat dan Mardiah ini kan apa namanya? Suatu yayasan yang istilahnya disampaikan oleh Bu Tuti tadi usianya baru-baru ya, baru belia gitu. Jadi akan lebih baik ketika kita mulai tumbuh ya, yayasan tersebut itu mulai tumbuh, siklus pencatatan keuangannya itu menjadi lebih teratur gitu dengan adanya apa namanya introduksi atau pemberian materi terkait dengan laporan keuangan, kemudian kita apa namanya sini membuatkan aplikasi berbasis webnya gitu ya untuk memudahkan Bapak atau Ibu pengurus yayasan agar bisa menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah gitu. Nah, kemudian dari apa namanya dari kemarin kita berdiskusi gitu ya dengan Bu Jurika dan Bu Tuti itu ya kita mencoba untuk menyederhanakan ya proses siklus akuntansi keuangan tersebut ke dalam aplikasi berbasis web. Ya mirip seperti
aplikasi kalau Bapak Ibu menggunakan belanja online di Shopee atau di Tokopedia atau di Bukalapak, ya secara gambarannya itu seperti itu gitu. Jadi digunakan untuk mempermudah ya. Kemudian di sini mungkin akan saya coba share gambaran depannya ya. Jadi sekalian di sini saya share halaman depannya ya, Yayasan Radiatun Mardiah di sini. Jadi sekalian kita buatkan buatkan websitenya atau buatkan halaman di webnya. Jadi secara webnya itu akan nampil seperti ini. Jadi pengenalan mengenai profil Yayasan Radiatun Mardiah, aktivitasnya apa saja, mungkin nanti ada tambahan profil dari sekolah teman belajar. Kemudian ada link login ya yang bisa digunakan untuk masuk kepada sistem informasi akuntansi keuangan berbasis web tersebut. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi sekaligus mengenalkan Yayasan Radiatun Mardiah kepada pengakses internet. Jadi bisa diakses dari www.yayasanradiatunmardiah komplit gitu ya .org. Jadi kita pilih ORG kenapa? Karena ORG secara aturan nama domain atau nama internetnya itu untuk komunitas dan juga yayasan. Jadi kita gunakan www.yayasanradiatunmardiah.org. Nah, itu sudah kita investasikan untuk nama domain tersebut, dan aplikasi tersebut akan diletakkan pada alamat tersebut. Itu sih mungkin sharing dari saya. Sementara untuk aplikasinya itu sedang dalam tahap pengembangan gitu ya. Jadi nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan coba melihat aplikasi sistem informasi keuangan berbasis web tersebut, sehingga kita juga sama-sama mencoba berlatih gitu ya menggunakan sistem informasi akuntansi keuangan tersebut. Mirip seperti Bapak atau Ibu belanja online di Tokopedia atau di Bukalapak atau di Shopee gitu ya, atau di Lazada. Nah, itu kurang lebih tampilannya seperti itu, akan tetapi spesifik ditujukan untuk membantu Bapak Ibu dalam penyajian laporan. Nah, seperti itu Bu Jurika, Bu Tuti, dan Sofi. Terima kasih. Silakan kepada Sofi. Alhamdulillah sudah lengkap penjelasan dari Pak Berkah juga, dan Bu Judika dan Bu Tuti juga sudah. Ini untuk sesi selanjutnya ini ada pertanyaan kah ya, atau mau lanjut? Waduh. Monggo, Bu Tuti, kita mau pakai ada diskusi atau lanjut saja atau gimana? Kita tanyakan dulu kepada peserta, kalau memang ada pertanyaan bisa diskusi. Monggo. Oke. Mungkin ditanyakan pengalaman hambatan dalam pembuatan pelaporan selama ini, mungkin Bu Ci. Oke, terima kasih Bu Tuti. Jadi terkaitan hambatan atau pengalaman ya. Jadi memang kita dalam membuat laporan keuangan itu memang setidaknya punya ilmu sendiri ya. Jadi harus punya ilmunya. Nah, biasanya kalau dalam perusahaan yang bagian keuangan itu pasti basis atau latar belakang pendidikannya pasti dari akuntansi. Ya, jadi karena memang perlu atau memang bisa juga memang tidak harus misalnya pendidikan formal, atau bisa yang memang otodidak atau berani belajar sendiri terkait dengan akuntansi. Jadi ilmu dasarnya tadi kita harus taruh siklus akuntansi itu dulu yang paling penting ya kan, prosesnya itu.
Nah, sama seperti saya juga belajar akuntansi itu berapa puluh tahun jadi hitungnya ya. Dari S1 4 tahun, S2 akuntansi lagi 2 tahun sampai 6 tahun dan 6 tahun. Jadi 12 tahun totalnya sekolah akuntansi. Tapi nggak berarti saya jago bikin laporan keuangan, nggak juga. Karena saya akhirnya memutuskan jadi dosen. Tetapi intinya memang perlu ilmu sendiri lah. Jadi kita harus paham. Makanya kenapa kita memberikan pelatihan ini. Supaya Bapak Ibu pengurus bisa. Nah, mudah-mudahan nanti di yayasan nanti bisa bagian keuangan bisa Fadil, ya kan? Nanti Fadil membantu dalam pembuatan dari menyiapkan laporan keuangan yayasan. Ya, Fadil, yang mana Fadil? Nah, itu saya rasa memang harus ada ilmu, makanya kita kasih catatan ya apa terkait dengan informasi bagaimana menyiapkan laporan keuangan itu. Itu saya rasa itu saja dari saya, Bu. Oke, jadi kami dari apa? Kita juga tidak memang aktivitas dari yayasan itu masih belum lengkap, ya kita sesuaikan saja. Kita bikin laporan keuangan sederhana dulu, misalnya tahapannya memang belum sampai yang lengkap, ya kan? Jadi Ya, kita sesuaikan dengan memang transaksi yang ada di kegiatan atau transaksi. mungkin Bu Nining sama Bu Nunung mungkin bisa menyampaikan pengalamannya selama ini mengelola keuangan keluarga. Karena memang gini, jadi sumber kami dalam kegiatan yayasan ini adalah dari penyewaan rumah. Jadi yang kami terima ada dana rutin per bulan. Dana rutin per bulan itu yang kemudian dikelola secara sederhana, tapi mungkin tidak secara tercatat dalam artian bahwa sedemikian lengkap komplit gitu. Jadi masih seadanya, masih sederhana sekali Bu Ci yang kami selenggarakan di sini. Jadi arusnya tuh baru kas masuk gitu lah, kas keluar, cuma itu aja sih yang baru terselenggara. Mungkin bisa diberikan masukan kepada kami bagaimana pengembangan laporan keuangan yang lebih akuntabilitas. Silakan. Bu Jurika, ada ini sepertinya sinyalnya Bu Jurika lagi error ya. Suara saya terdengar tidak ya? Jelas, suara Sofi jelas terdengar. Oh ya, oke. Sambil menunggu Bu Jurika, saya boleh sedikit. Oh, ini Bu Jurika udah masuk. Ya, ini sinyalnya kali ya. Aduh. Iya, sinyalnya kayaknya Bu. Ya, karena di sini hujan dan pakai angin itu loh. Tadi sempat mati lampu. Mohon maaf tadi apa ya, Sofi tak dengar itu ya. Jadi pertanyaannya Bu Tuti tadi saya sedikit ulangi. Jadi Bu Tuti itu menyampaikan bahwa pemasukan tetap dari yayasan ini itu dari penyewaan rumah. Dan uangnya itu tuh, jadi sementara ini pencatatan kasnya itu masih dalam model yang sederhana. Jadi hanya kas masuk dan kas keluar aja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana proses pencatatannya itu tuh lebih akuntabilitas seperti itu.
Ya, oke, terima kasih. Berarti untuk sementara ya kita catat yang apa adanya saja. Kan transaksi yang ada kan itu. Jadi kas, nah itu nanti tergantung kas masuk itu nanti anggarannya sebagai apa? Modal kan di itu ya di apa? Di entitas ya namanya itu kan entity itu. Nah, itu begitu saja untuk sementara. Jadi karena memang belum ada dari sumbangan, nggak ada masalah sumbangan dari donatur. Jadi selama ini bukan hanya dasar dari ya sebenarnya gini Bu Tuti, kita bisa anggap saja itu sumbangan dari maksudnya gini, dari pemasukan dari sewa itu kan anggap saja itu misalnya dari dana siapa gitu. Jadi dana dari penyumbang. Mungkin dari Bu Tuti, sebab kan bisa dana itu bisa dari orang luar ataupun dari anggota yayasan, ya kan? Nah, itu masukkan saja nanti kalau misalnya Bu Tuti punya kegiatan nanti untuk dana itu mau dibatasi atau tidak dibatasi. Misalnya tidak dibatasi ya boleh buat apa saja. Gitu. Ya. Jadi yang sederhana, jadi jangan kita nggak usah maksakan dulu yang apa ada saja dulu. Tetapi kami melengkapi formatnya. Jadi suatu saat jika ada transaksi yang bertambah ya kan sesuai dengan ini mungkin tambahan nanti dari ada penyumbang dari lain. Nah, kita sudah siap laporan untuk berdasarkan yayasan itu. Begitu ya, Bu Tuti ya. Terima Kalau kasih untuk yang Bu jenis Uci atas masukannya. Kalau untuk jenis yang saya mau sedikit bertanya nih ke Bu Tuti dan yang yayasannya, kalau untuk yang pengeluarannya itu berarti kan kalau di laporan keuangannya itu tuh bisa mungkin digitalisasinya apakah jadi nanya ke Bu Judi kan nih, maksudnya dibikin per pengeluarannya itu dipisahkah untuk kebutuhan apanya, jenis expense-nya itu bisa dipisahkah di punyanya yang Pak Berkah itu atau memang jadi kas keluar saja gitu Bu, buat yang di yayasannya? Ini nanya apa nih? Berarti ke Ibu. Itu nyusun ya. Berarti Pak menyusun itu sudah sesuai dengan akun yang ada ya. Nanti biaya ya, beban ya istilahnya di situ. Nah, nanti disesuaikan kalau misalnya yayasan ada pengeluaran lain misalnya kan mungkin mulai sekarang untuk sekretariat ya istilahnya ya awal gitulah sekretariat mungkin masih masih ikut di rumah salah satu pengurus yayasan. Tapi beban listrik itu kan boleh ya. Jadi sudah membagi itu sudah pendapatan dan beban ada itu nanti. Jadi catatannya misalnya yang masih berada di rumah salah satu pengurus, tapi misalnya pengurus ingin membebankan, dari total biaya yang dikeluarkan 500.000 misalnya untuk listrik, setengah ini untuk yayasan, sehingga kan dana yang masuk dari yayasan kan bisa dikeluarkan juga untuk beban itu. Gitu ya. Jadi memang sudah start dari awal sudah sesuai dengan standar ISAK itu dari ISAK itu. Hanya mungkin nanti tidak semua akun yang digunakan dalam ISAK itu. Yang penting kita sesuaikan transaksinya. Begitu ya Bu Sofi juga ya nanti kita mudah-mudahan pinginnya mitra tetap terus jadi kita nanti akan tetap ada monitoring dan evaluasi ya. Jadi silakan Bapak Ibu pengurus ya IRM mau bertanya kepada Solvi atau Fadil atau saya juga silakan ya terkait laporan keuangan. Kami siap membantu. Oke, begitu ya Bu. Ya, Sofi ya, mungkin ini. Ya. Masih pada bingung katanya Bu. Ya kayaknya memang harus ada sesi sendiri ya, maksudnya terkait dengan ini ya. Mungkin nanti pelan-pelan saja nanti kan bisa dibantu sama Fadil aja. Ya,
Nanti sama saya sama Sofi juga bisa. Bisa nanti kita mungkin kalau mau perlu apa yang khusus gitu silakan saja ya. Nanti biar yang fasilitasi Bu Tuti. Ya, Bu Tuti kan salah satu pengurus EYRM juga kan ya? Iya, iya. Justru dengan pertemuan hari ini bisa menjadi pengembangan konsep di desain. Jadi nanti bisa jadi diskusi buat tim internal karena memang kondisi yayasannya seperti ini. Baiknya apa yang bagaimana yang harus di develop dalam aplikasi nanti. Aplikasi. Nanti selesai ini kan kita ada satu lagi cara formal sosialisasi. Mungkin Bapak ya, pengurus YRM bisa menyiapkan pertanyaan yang mungkin lebih spesifik atau lebih detail, baik yang terkait dengan literasi manual maupun literasi digitalnya. Itu ya. Kalau sekarang mungkin belum kegambar gitu Bu Ci, kayak apa sih produknya gitu loh. Makanya jadi pada bingung. Jadi Iya benar. secara ini ya umum dulu ya pengenalan laporan keuangannya tuh isinya seperti itu. Nanti Bapak Ibu kalau bikin laporan keuangan berhadapan dengan yang itu loh, ada beberapa laporan itu hasilnya nanti. Di sini ada yang backgroundnya akuntansi nggak? Misalnya selain Fadil ya, misalnya entah dulu pernah SMA akuntansi apa ya kan ada belajar akuntansi atau gimana gitu. Mungkin secara spesifik akuntansi enggak, cuman SMA-nya IPS gitu aja sih Bu Ci. Oh ya, IPS ada ya akuntansi itu ya pengenalan secara ini ya. Ya. Tapi secara umum akuntansi itu sebenarnya standarnya sih sama ya. Prinsip akuntansi itu sama sebenarnya, dasarnya ya. Yang memang laporan pahamnya cuma debit kredit. Oh iya. Nah, itu memang ada prosesnya sendiri itu nanti biar Sofi sama Fadil tuh yang ngajarin debit kredit itu. Karena itu sangat teknis ya. Jadi ketika kas bertambah, dia di debit atau di kredit. Itu ya. Ketika jadi selalu memang dia double system, double entry namanya. Jadi ketika ada debit pasti ada kredit. Nah, itu nanti saya yang teknis gitu nanti biar saya serahkan ke Fadil dan Sofi nanti membantu ya Sofi ya sama Fadil ya. Ya, Bu. Fadil itu baru fresh dia semester 3 sekarang. Seharusnya dia masih ingat tuh pengantar akuntansi. Kalau Sofi harus ingat dia walaupun sudah mau selesai kuliahnya. Buat ibu-ibu jangan takut juga. Ini tuh sebenarnya terlihatnya mungkin nama akunnya kok banyak ya. Kok banyak, tapi sebenarnya kalau apalagi sudah digitalisasi nanti sebenarnya itu lebih gampang karena ketika sudah digitalisasi itu kita nggak perlu lagi nulis oh uangnya masuk berapa kayak gitu nggak usah. Jadi ketika ada uang masuk nanti udah langsung bisa diketik oh dapat sumbangan 1 juta, nanti udah ada akunnya, tinggal udah ada apa ya apa sih itu fiturnya, tinggal di input aja angka-angkanya, jadi nggak ada kesalahan. Insya Allah sih nggak ada kesalahan yang gimana gitu. Dan nanti pun kalau secara bahasanya dulu mungkin saya ketika mau cerita dikit, kalau pas masuk tuh mau belajar akuntansi mungkin katanya kayak oh kok kayaknya susah ya gitu, kok kayaknya banyak. Tapi apalagi yang kayak gini tuh bisa disesuaikan nanti kayak oh kas masuk 100.000 nanti bisa langsung ada uang masuk 100.000 kayak gitu. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar? Oh ya, alhamdulillah. Suara Bu Jurika mungkin yang tidak terdengar. Apa saya yang... Bu Jurika di saya tidak ada suaranya.
Jadi saya cukup. Dari Bu Jurika, apakah ada tambahan atau apa sebelum selesai pertemuannya? Silakan Bu Uci untuk closing. Kayaknya Bu Jurika lagi error lagi ya. Mungkin sudah dicukupkan Mbak Sofi. Oke, dari peserta Sudah juga ya? sudah Sudah semua ya berarti. sudah semua. Oke. Oke deh. Coba kita sambil menunggu Bu Jurika. Berarti pertemuan kita pada hari ini sudah mau sampai di penghujung acara. Alhamdulillah semuanya sudah disampaikan dengan baik. Mungkin nanti kita akan ada pertemuan kedua untuk apa ya, sekaligus memonitoring dan menyesuaikan lagi kira-kira akun-akun apa yang cocok untuk pas gitu ya, untuk yayasannya seperti apa. Dan juga mungkin nanti dari pihak yayasan jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya ke saya, Fadil, atau juga ke Bu Jurika. Nah gitu. Nah nanti siapa tahu nanti ketika pertanyaan lebih spesifik kita jadi lebih mudah lagi untuk memahaminya. Nah sebelum kita akhiri, mari kita berdoa lagi. Saya akan menyerahkan lagi kepada Bu Tuti untuk membaca doa. Untuk doa penutup Pak Berkah silakan. Oh Pak Berkah. Oke, untuk doa penutup dipersilahkan kepada yang paling ganteng nih di antara kita, Pak Berkah. Baik, ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah melaksanakan pertemuan kita. Semoga hal ini menjadi awal yang baik ya untuk niat kita bersama untuk bisa mengembangkan, salah satunya adalah Yayasan Radiat Mardiah untuk pengembangan Yayasan Radiatan Mardiah tersebut agar bisa menjadi lebih baik dan lebih besar ke depan. Kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Sekalian doa penutup kita mau itu masuk Ramadan. Oh iya, Ya, iya. sekalian keselamatan, kesejahteraan kita semua. Amin, amin. Jadi mari kita baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rajaba wa sya'ban wa balikna fi Ramadan. Rabbi firli wa liwidayarhumma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembacaan doa tadi, berarti secara resmi kita sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Semoga nanti pertemuan selanjutnya kita semua bisa dalam kondisi yang masih dalam keadaan sehat dan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin untuk Bu Jurika masih error ya suaranya. Jadi nggak apa-apa, berarti kita udah bisa menyelesaikan ini ya. Bisa di end pertemuannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ibu-ibu yayasan. Terima Semoga kasih. nanti ke depannya. Pamit dari kami semua. Terima kasih semua Bapak Ibu. Sampai semuanya. Kita nggak foto-foto dulu ya? Iya, enggak. Tadi udah foto ya? Oh udah ya. Ada saya screenshot sendiri deh. Oke deh.
Udah ya, Bu Jurika. Oke, kita live dulu ya. Oke. Oke, makasih Terima kasih ya Pak Berka. Makasih. Iya, Yo, terima makasih kasih Bu Pak. Jurika. Terima kasih Bu Yo. Jurika. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.